Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Himawari Tarot. Jadi dalam video kali ini kita akan kembali melakukan pembacaan untuk melihat apa sih yang dia pendam. Ya, apa sih yang dia nggak bisa ungkapkan atau dia nggak mau ungkapkan terhadap diri kamu di sini. Ya, buat para Aries, kalian pikirkan satu orang di sini. Ya, pikirkan orang tersebut. Semoga energinya tertarik di sini. Ya, juga sebelum kita mulai, kembali saya ingatkan. Aries, ini adalah general reading, mungkin nggak bakalan resonate kepada seluruh penonton Aries di sini ya. Jadi disesuaikan aja. Kita bakalan tarik beberapa kartu untuk melihat perasaannya. Oke, Aries. Kartu pertama. Ada kartu awan. Dia di sini ada gambarnya, dia sebenarnya sedikit ragu nih Aries. Ada gambar ragu. Ragu terhadap apa, Bang? Mungkin bisa jadi ragu juga terhadap kamu di sini. Apapun kondisi kalian di sini, entah itu teman, entah itu pacaran, entah itu sedang udah menikah, ya. Ada gambaran dia ragu. Coba kalian ingat-ingat. Apa sih kejadian yang barusan terjadi? Kenapa dia bisa ragu? Apakah di sini kamu kurang pembuktian? Ya, apakah di sini mungkin kamu kurang menunjukkan kasih sayangmu? Apakah di sini ada hal lain yang membuat dia ragu terhadap diri kamu? Ya, atau juga mungkin apakah kamu pernah di sini mengkhianati dia atau berbohong sama dia sehingga dia masih kurang percaya sama kamu walaupun kamu udah meminta maaf? Ya, coba kalian ingat-ingat lagi. Kita tarik kartu kedua. Ada juga gambaran di sini dia sedang menderita. Ya, ada sesuatu hal yang membuat dia seperti menderita, terbebani. Ya, oke teman-teman, dia mungkin ada sedang mengalami sebuah masalah, ya sehingga apa? Sehingga dia ragu. Oh, bisa jadi ini teman-teman, faktor keraguannya ini datang dari diri dia sendiri. Kenapa dia bisa ragu, Bang? Ya, contohnya kasusnya seperti ini. Mungkin karena dia di sini sulit mungkin ya, dalam kondisi sulit. Contohnya apa? Contohnya mungkin di masa yang sulit ini ya mungkin dia kehilangan pekerjaannya ataupun di sini bisnisnya mungkin sedikit menurun ya pendapatannya, sehingga apa, sehingga dia malah ragu nih, kalau aku teruskan sama dia, sama si Aries, takutnya malah Aries ikut terbebani ya. Kalau aku ceritakan permasalahan yang sedang terjadi, takutnya Aries ikut terbebani, takut jadi kepikiran, oleh karena itu dia pendam ya. Jadi ada beberapa option nih teman-teman, ada mungkin beberapa versi, jadi disesuaikan aja. Intinya di sini dia sedang mengalami keraguan sama seperti ada suatu beban di dalam dirinya. Ya, itu yang membuat dia ragu di sini. Apakah beban ini kamu yang menyebabkannya Aries? Ya, coba kamu introspeksi diri kamu. Kalian lebih mengerti. Ingat-ingat apa yang pernah kalian lakukan. Apakah kalian pernah di sini seperti ada membuat sesuatu hal sehingga dia merasakan seperti penderitaan dan sehingga dia ragu terhadap diri kamu? Coba kalian ingat-ingat. Kalau rasanya nggak ada, bisa jadi seperti saya katakan, entah itu gara-gara bisnisnya, entah itu gara-gara kondisi kesehatannya, sehingga dia malah ragu untuk bersama kamu. Takutnya kamu nggak bahagia. Kalian sesuaikan aja. Kartu kedua di sini. Kartu ketiga ya, mohon maaf teman-teman. Ada kartu children, kartu anak. Kartu anak ini berarti tentang apa, Bang? Jika kamu Aries berhubungan sama seseorang yang udah memiliki anak, bisa jadi di sini memang artinya itu tentang anak yang sebenarnya. Ya, dia di sini mungkin ragu, dia di sini mungkin merasa terbebani karena apa? Karena ada anaknya. Maksudnya apa nih, Bang? Kok malah kamu berkata anak sebagai beban? Enggak, teman-teman. Bisa jadi dia adalah seorang single parent. Ya mungkin dia adalah seseorang yang single udah memiliki anak. Mungkin apalagi dia pria di sini, dia harus menafkahi anaknya. Ya, dan dia ragu di sini jika kamu di sini tinggal bersama dia. Ya, tinggal bersama dia takutnya kamu nggak bahagia, takutnya di sini malah kamu harus hidup pas-pasan, bahkan mungkin serba kekurangan, contohnya seperti itu ya, mau laki-laki mau perempuan. Jadi itu jadi bahan pertimbangannya, bukan dalam artian di sini seperti saya katakan tadi ya, hanya kondisi yang saat ini memang kurang memungkinkan sehingga segala sesuatu hal itu seperti turun kinerjanya, dari segi keuangannya turun, kesehatannya juga turun mungkin ya, percaya dirinya juga turun. Karena apa? Karena sesuatu hal ini memerlukan ongkos biaya. Jadi ketika kita sedang dalam kondisi krisis, ya, apalagi keuangannya, itu membuat sisi-sisi lain kita pun ikut turun. Gitu ya. Teman-teman, setelah itu ada gambar kartu kafin.
Dia merasa seperti di sini dia harus melakukan sebuah perubahan. Dia harus di sini berubah terlebih dahulu. Agar apa? Agar di sini permasalahan ini selesai. Kalau memang masalahnya karena keuangan, karena dia ragu takut nggak bisa membahagiakan kamu, ya akhirnya apa? Akhirnya dia mencoba mencari sesuatu cara agar siklus ini segera berakhir. Entah dia di sini mulai fokus untuk meningkatkan keuangannya terlebih dahulu, bisnisnya terlebih dahulu, ya baru di sini dia ketika udah yakin dia kembali bersama kamu. Ada gambar seperti itu. Atau juga malah kebalik nih kondisinya. Entah itu Aries yang udah memiliki anak, ya dia malah di sini ragu karena apa? Pendapatanku pas-pasan, apakah aku bakalan bisa membahagiakan Aries dan anaknya? Ada gambaran seperti itu. Ya, bagaimana Bang dengan yang single? Yang single begitu juga, teman-teman. Ya, mungkin kalian di sini adalah seseorang yang mungkin dia pikir ya, ini menurut pemikiran dia itu kalian itu adalah seseorang yang hidupnya itu berkecukupan, hidupnya itu mungkin bisa dikatakan baik. Ya, dia takut, dia ragu di sini. Ya, kalau aku maju, apakah dia bisa bahagia? Ya, itu pemikiran dia. Atau juga di sini dia menganggap kamu itu seperti anak-anak. Maksudnya apa, Bang? Ya itu tadi. Ya dia memikir kalian itu udah biasa hidup mungkin enak. Ya dia takut ketika dia dalam kondisi down, ya kamu nggak bisa mengikuti pola hidupnya. Ya, ada banyak gambarannya, kalian sesuaikan aja. Ya, ingat teman-teman, bukan berarti saya di sini malah mengatakan, abang malah menyalahkan kondisi kami, enggak. Ya, masing-masing manusia memiliki pemikirannya sendiri, jalan pikirnya sendiri. Mungkin kalian nggak masalah, ya. Aku nggak masalah bang selama hidup berkecukupan, bisa makan, udah cukup. Ya, tetapi dia nggak mau hal itu, dia ingin kamu bahagia. Ya, terkadang ada beberapa orang yang di sini dia itu sedih ketika melihat orang yang dia sayang itu harus pas-pasan bahkan kekurangan, dia nggak mau hal itu. Ya, oleh karena itu dia ingin berjuang di sini. Jadi begitu Aries. Ya, kalau ada gambar dia mungkin sedikit tertekan belakangan ini, kenapa sih kok dia banyak seperti dia, mungkin sedikit cuek. Bisa jadi ini yang terjadi di dalam pikirannya. Ini cukup berat ya teman-teman kalau udah berkaitan sama keuangan. Dan ada gambar di sini dia terus berusaha, dia terus mencoba mencari jalan keluar ini. Ya agar apa? Agar di sini mungkin anak dia ataupun anak kamu ya disesuaikan kondisinya itu bisa hidup bahagia. Dia bisa merangkul kalian semua. Ya, tanpa harus ada yang dikorbankan. Ya, dia menurut dia di sini dia memiliki kewajiban untuk hal itu. Ya walau di sini dia ragu untuk bersama kamu, mungkin ada muncul pemikiran, wah apa aku mundur aja ya? Ya itu baru sekedar pemikiran. Tetapi gambarannya apa? Gambarnya dia mau berusaha, dia ingin merubah. Ya, dia ingin di sini menciptakan sebuah fase baru. Aku harus bangkit. Ya, jadi kalian ini harus memberikan support Aries. Jika kalian mendapati pasangan kalian seperti ini, berikan dukungan, berikan support. Ya, jangan salahkan pemikirannya. Boleh kalian luruskan mungkin, tetapi mungkin mana ada orang ya yang ingin melihat orang yang dia sayang, orang yang dia cinta itu hidup kekurangan, hidup mungkin yang sederhana, yang nggak ada. Itu mungkin pemikiran dia. Tetapi itu balik lagi dalam kondisi kita. Ya, apakah di sini kamu bisa menerima? Kalau selama ini kalian bisa menerima satu sama lain, kekurangannya nggak apa-apa. Jadi seperti saya katakan Aries, alangkah baiknya di sini kamu support ataupun komunikasi, jelaskan. Jika kamu memang bersedia, nggak apa-apa, jelaskan. Gitu ya. Jadi jangan di sini malah kamu berpikiran enggak Aries. Ya bisa jadi ini yang dipikirkannya demi kebaikan kita. Ya, demi kebaikan kamu dan dia. Begitu. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Karena dia beranggapan anak kamu adalah anak dia juga, itu kewajiban dia. Sebelum dia menjadi mungkin melanjutkan ke jenjang berikutnya sama kamu, dia harus bisa nih. Bisa nggak dia menafkahi kalian semua? Begitu menurutnya. Ya. Jadi ini yang ada di dalam pikirnya. Kenapa gak dia ungkapkan secara langsung? Ya mungkin itu tadi teman-teman. Takut mungkin kamu tersinggung, malah takut kamu jadi kepikiran. Sehingga dia memendamnya sendiri. Gitu ya. Kartu yang pertama ada kartu nggak cukup. Dia menurut dia kondisi dia saat ini nggak cukup baik buat kamu, gitu ya. Atau sebaliknya di sini
Ya, dia ragu terhadap kamu, mungkin menurutnya kamu nggak cukup baik buat dia. Disesuaikan kondisi kalian yang lebih mengetahui nanti. Bagaimana nih bang, kok banyak kemungkinannya? Iya, memang banyak. Namanya juga di sini pembacaan general. Kalian sesuaikan. Kita dibekali oleh pemikiran dan perasaan. Coba kalian rasakan, coba kalian pikirkan. Apa yang dirasakan? Coba kamu lihat. Ya, kamu introspeksi diri kamu. Kalau menurut kamu fine-fine aja, nggak ada masalah, mungkin memang dari permasalahan dia. Ya, kalau menurut kamu ada masalah, coba perbaiki hal itu. Ya, karena dia di sini ada gambaran ragu. Ya, keraguan ini bisa jadi dari segi dia ataupun segi kamu. Kamu pikirkan, kamu sesuaikan. Nah, ada gambaran di sini juga. Menurut dia, ya, dia harus terlebih dahulu berkembang dan tumbuh dan melakukan perubahan. Agar apa? Agar menurutnya dia pantas buat kamu. Atau sebaliknya, kamu pantas buat dia, kamu harus melakukan perubahan. Disesuaikan teman-teman. Ya, karena menurut dia apa? Ketika dia mengambil suatu kesempatan, contoh dia di sini ingin langsung melanjutkan sama kamu, ya, walaupun apa? Walaupun dia di sini mungkin belum cukup, baik itu dari segi materi atau apapun itu. Jika gagal, nggak ada kesempatan kedua, dia memikirkan hal itu. Ya, aku nggak mau di sini mengambil risiko yang terlalu besar, nggak mau mengecewakan orang yang aku cinta, ya, orang yang aku sayang. Bisa jadi pemikirannya seperti itu. Ada gambar di sini. Ya, ketika aku udah berkembang, ketika aku udah tumbuh, ya, menurut aku layak buat kamu, maka di sini aku bakalan masuk ke fase berikutnya. Aku bakalan di sini membawa kamu ke fase berikutnya. Bisa jadi di sini pernikahan, bisa jadi di sini naik ke jenjang berikutnya. Begitu ya, teman-teman. Setelah itu ada gambaran mungkin untuk sekarang, ya begitu tadilah. Aku akan bakalan menahan perasaanku. Karena apa? Karena aku masih ragu. Ya, jadinya di sini dia hanya melihat foto kamu. Sebagai apa? Sebagai bahan motivasi dia. Gitu ya. Atau juga di sini jika kalian telah memasuki fase baru nantinya, mungkin kalian udah sukses nantinya nih. Ya bakalan masuk ke fase baru. Kalian berdua bakalan mengena. Mungkin dia bakalan terbuka ketika kondisinya udah membaik. Ya, kemarin sebenarnya aku ada dingin, ada ragu, ada sedikit menahan diri. Karena apa? Karena aku nggak pantas rasanya buat kamu. Jadi aku kejar dulu. Ya, aku harus berkembang dulu, baru aku pergi ke tempat kamu. Ya, mungkin bakalan dia cerita. Ada waktu-waktu kalian bernostalgia, saling bertukar cerita masa lalu. Gitu ya. Nah, itu ada gambar di sini. Ya, obrolan. Kalian bakalan nanti di sini terjadi obrolan, ya, nostalgia begitu. Untuk sekarang mungkin kalian masih berkomunikasi, ya, masih menjaga komunikasi, ya. Atau jika udah nggak komunikasi lagi, dia masih melihat nih bekas-bekas chat kalian, ya, chat terdahulu. Dia masih melihat hal itu. Dia mencoba untuk berubah. Begitu ya teman-teman Aries. Jadi ada gambarnya, dia ini ingin menjadi orang yang seperti apa ya teman-teman? Seperti berkewajiban. Ya, dia ingin menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Sehingga dia timbullah pemikiran seperti ini. Ya, menurutnya itu jika dia enggak pantas, takutnya kamu dan anak kamu terkorban jika kamu udah memiliki anak Aries. Atau di sini dia dan anak dia terkorban kalau dia memaksakan kehendaknya. Ya, jadi itu beban tersendiri buat dia, beban pikiran. Mohon maaf, bukan saya memaksudkan di sini kamu jadi beban atau anak menjadi beban ya, tetapi itulah adanya. Ya, pemikiran manusia seperti itu, dan tidak dapat kita pungkiri memang segala sesuatu memerlukan ongkos dan biaya. Oke, teman-teman. Mohon mengerti kondisi dia di sini ya. Saya harap ada jalan keluarnya antara dia kamu ya, jalan keluar yang terbaik buat kalian berdua di sini Aries. Oke. Kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Ada gambar di sini, dia ingin membebaskan diri dia dulu. Maksudnya apa, Bang? Apakah dia bakal meninggalkanku? Ya, ada juga gambaran. Kemungkinan seperti itu tetap ada, tetapi dia di sini ingin membebaskan diri dia dari apa? Dari perasaan keraguannya. Bagaimana caranya, Bang? Seperti tadi, dia ingin berkembang terlebih dahulu sampai dia percaya diri nih. Wah, aku udah memiliki keuangan yang cukup. Ya, udah pede dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia udah bebas rasanya. Ya udah nggak ada alasan aku nahan perasaan aku. Ya udah lanjut katanya. Contohnya seperti itu. Ya, untuk sekarang memang mungkin dia memikirkan ataupun berpesan pada kamu, cintailah diri kamu terlebih dahulu. Ya.
Dia juga ingin di sini fokus kepada diri dia terlebih dahulu. Kenapa gitu bang? Iya, karena perubahan dimulai dari diri kita. Ya, untuk di sini membahagiakan orang kita harus bahagia. Untuk memberikan sesuatu kepada seseorang kita harus punya. Kalau tak, bagaimana kita mau memberikannya? Begitu gambarannya. Ya, setelah itu ada gambaran di sini. Di dalam benaknya itu, ketika ada seseorang yang menawarkan bantuan, dia ingin menerima hal itu. Tetapi apa? Tetapi dia nggak mau cerita. Dia nggak mau di sini menyebar cerita seperti itu. Takutnya malah temannya ataupun kamu di sini jadi ikut terbebani oleh permasalahannya, oleh pemikirannya di sini. Ya, setelah itu ada gambaran rekonsiliasi. Jika di sini hubungan kalian udah mulai renggang, hubungan kalian ini udah mulai seperti berjarak, bahkan ada yang nggak berkomunikasi lagi, ya, dia bakal mencoba mencari cara untuk kembali kepada kamu ketika apa? Ketika dia mungkin udah lebih baik kondisinya daripada sekarang. Gitu ya. Dan satu kartu terakhir di sini, keep an open mind. Dia ingin berpikiran positif, kamu berpikiran positif, dia juga ingin menerapkan pemikiran yang positif. Ya. Kenapa bang kok dia kata abang dia ingin menerapkan pikiran positif, tapi ini pemikirannya negatif semua, nggak percaya. Ya, dia nggak percaya bisa membahagiakan aku. Teman-teman, kita boleh optimis, kita boleh, tetapi kita harus memiliki bekal. Ya. Contohnya apa? Contohnya di sini aku yakin aku juara 1. Boleh, kita yakin juara 1. Ya, tapi sebelum itu kita harus memiliki bekal terlebih dahulu. Ya, kita harus belajar. Ya, kita harus di sini memiliki ilmu. Ya, kita kerjakan dengan sekuat tenaga sebaik-baiknya, baru kita optimis dan berdoa. Kalau kita nggak ada belajar, kalau kita di sini santai-santai aja, tiba-tiba ikut lomba, berharap juara 1, bagaimana tuh teman-teman? Ya, jadi kita optimis boleh, tetapi harus dibarengi sama usaha. Begitu ya. Jadi menurut dia di sini untuk berpikiran terbuka nih, dia harus juga berusaha terlebih dahulu. Ya, dia nggak mau di sini menggantungkan nasib kamu dengan keberuntungan, dengan harapan belaka. Ketika jatuh ada yang menolong, dia nggak mau hal itu. Jadi kira-kira seperti itu Aries. Ya mungkin ini sedikit rumit nih kisahnya, terutama jika Aries berhubungan sama seseorang yang udah memiliki anak ataupun Aries yang udah memiliki anak. Ya, kalau kondisinya single, ya itu dia ingin memperbaiki dulu, dia ingin memantaskan diri baik dari segi keuangan, baik dari segi diri dia sendiri. Ya, agar apa? Agar di sini kamu dapat bahagia, dia dapat membahagiakan kamu. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf teman-teman jika ada penyampaian yang salah. Ya, ini mungkin kisahnya juga sedikit riskan, membawa seperti beban kehidupan yang disebabkan oleh keuangan yang gak kurang cukup, kurang membaik di dalam kondisi ini ya. Mohon maaf teman-teman ya kalau ada saya menyampaikan sesuatu hal menurutnya itu kata-kata yang kurang pantas, tapi saya itu bermaksud untuk menyampaikan hal yang baik. Saya harap teman-teman paham apa yang ingin saya sampaikan. Saya doakan yang terbaik buat teman-teman Aries. Semoga ada jalan keluarnya. Ya, semoga kita semua untuk tetap sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian dari Himawari Tarot. Dadah.